merah. Ada ekor di atas, kemudian turun ke bawah, ya kan? Turun ke bawah sampai pol sini, posisi ini, ya. Kemudian ditutup warna merah. Artinya pertanyaan saya, yang ekor ini kira-kira warnanya apa sebelumnya, kan? Merah. Ya enggak, atau hijau, toh. Karena jalannya candle kan dari atas ke bawah, kemudian sebelum dia jalan ke atas kan dia naik dulu, kan ini. Nah, kita lihat di time frame M15. Pembuktiannya, ini kita lihat misalnya seperti ini. Ini kan ada ekornya, Cen, atas. Halo? Ya, iya, Pak. Ya, ada ekor, ini close candle merah. Kemudian dia nggak langsung turun ke bawah dulu, Cen, naik dulu ke atas, warna hijau. Kemudian turun ke bawah, pol, ya kan? Naik lagi, kemudian ditutup warna merah di tengah-tengah. Bener nggak logikanya, Cen? Oh iya, Pak, Nah, benar. oke, udah mulai paham ya, Cen, ya? Iya, Pak. Ya, oke. Kita hanya melihat satu informasi, satu candle saja, itu seharusnya sudah bisa menjawab. Kecuali ini terbentur oleh support ataupun resisten. Dia ada kemungkinan. Ada kemungkinan dia balik dulu. Berarti logikanya sudah jalan ya. Kita. Sekarang, saya posisi, kalau posisi candle seperti ini nih. Sekarang Mbak siapa? Devi. Nah, Ya, Pak. kalau candle yang ini, candle yang saya garis ini ya. Nah, candle saya garis ini kan ada ekornya kan, apa Mbak Devi? Halo, ya kan? Ya, Pak. Nah, dia berjalan dari atas nih ya, dari bawah menuju ke atas kuat. Kemudian turun, terbentuk body candle warna hijau. Berarti terjadi pada menit-menit awal atau menit-menit akhir, kan? Kalau Chan, siapa? Devi. Menit akhir, Pak. Menit akhir, tepat sekali. Artinya ketika kita melihat posisi pola candle seperti ini, artinya kenapa teman-teman nggak berani buy di sini 5 lot misalnya? Coba dipikir secara logika aja. Ya. Ya, oke. Ini bertahap dari pelajaran pola candle. Jadi teman-teman harus detail, bisa membaca. Kalau candle terputus bacanya apa? Candle terputus bacanya apa gitu. Misalnya begini nih, saya nemukan candle seperti ini. Nih, saya lihat. Kelihatan nggak gambarnya? Pak, sorry, Pak. Itu yang ini kan yang sekarang berjalan ini kan yang di 3 candle merah kan ada 3 candle hijau terus ada tanda salibnya tuh, Pak. Nah, itu kayak gitu itu nggak jadi ya, Pak, maksudnya Ini, nggak jadi. yang ini, Chan. Ah. Ini ya maksudnya saya tak ubahnya dulu ini vertical band-nya ini biar jadi agak lebih dikit. Yang ini. Iya, Iya, Chan. Pak. Ya, benar. Ini tidak jadi. Ya, tadi saya katakan, ini kan baru syarat pertama. Ya. Syarat keduanya itu dia harus ada resisten. Di sini benar ada resisten. Oke, ya. Setelah dia ada resisten di sini, dia warna merah. Nah, tapi untuk memperkuat warna sell, makanya di sini misalnya kita melakukan sell di sini, close candle ini pun nggak akan dapat. Kenapa? Karena di sini butuh konfirmator satu candle lagi warna merah di sini. Ini harus ada seller di sini.
Ini baru kita berani sell, dan syukur-syukur lebih kuat lagi itu posisi membreakout dari ini. Ada sell di sini, maka kita kuat melakukan sell. Ya. Contoh kasus seperti ini, contoh kasus. Seandainya candle ini close di posisi pas yang saya gambar 19.11, ya kan? Nah, close di posisi 19.11 ini misalnya. Kira-kira apa yang akan kamu rencanakan? Kalau Tutup di 19.11 ini yang saya garis putih ini. Kelihatan kan garisnya? Nah, apa yang akan kamu lakukan dengan pola candle seperti ini? Walaupun ini pasarnya bukan pasar saya ya, artinya saya tidak menghendaki pasar untuk entry seperti ini. Tapi sudah bisa dibaca, walaupun kita berani menggunakan lot terukur, artinya lot kecil lah, masih berani. Kira-kira setelah ini close di 19.11, itu apa yang dalam benak akan bisa membaca? aku buy, Pak. Buy. Okay. Koreksi kan? Nah. Kalau turun, kan ini kan dia naik ke atas kan? Ya, dia masuk 19.11, dia koreksi. Itu benar. Kecuali dia membreakout dari 19.11 minggu close-nya. Itu berarti sell. Ya. Tetapi tren mayornya adalah tren mayor yang terjadi ya itu adalah sell. Ya kan? Tapi mana, untuk Pak? ini kan 1 2 3. 1 2 3 terbentuk ini H4 sudah merah ini, Jen. Tapi kan yang di samping-sampingnya hijaunya banyak, Pak. Iya, tapi ini penjumlahannya ini kan 3, Jen. 1 2 candle 1 2 3. Ini candle dibentuk awalnya naik ke atas kemudian ditutup warna merah tebal. Itu pasti sell. Oh, ya, akumulasi ya Pak, maksudnya ya, Pak? Akumulasi candle. Makanya ini materinya kita baru membaca candle to candle, ya kan. Sekarang kita masuk ke posisi pin bar. Ya, sekarang ya, dengerin pin bar. Pin bar itu adalah tren dari pola candle. Oke, seperti ini. Ini saya gambarkan langsung di MT4-nya ya. Jadi biar teman-teman langsung paham. Kita lihat posisi time frame saat ini. Kita hapus dulu semuanya. Halo Pak, mau tanya Pak. Maaf, yang garis putih 19.11 itu support ya Pak? Ya, support untuk posisi buyer. Nanti kalau dia ditembus supportnya, masih akan lari jauh. Dia akan sell ke bawah. Ya, sell bawah panjang, kuat sekali. Apalagi didukung oleh posisi trennya seller. Kalau kita gambarkan kan posisi pagi kan seperti ini tadi. Ini kan trennya dulu. Pak, ya. Gimana? Puncak tertingginya ya. Ya, puncak tertingginya. Nah, ini kalau kita bermain menggunakan tren. Oke, sekarang saya jangan lompat-lompat dulu. Ini masuk ke pin bar. Pin bar itu adalah akumulasi candle yang terbentuk dari time frame besar, ya. Dan dia posisi body candle dan candlesticknya itu jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Itu untuk membentuk tren. Misal seperti ini. Ini pagi posisi seller, dibuka seller, ya. Kemudian ini belum bisa menjawab akan arah kemana. Nah, setelah ini terbentuk yang kedua ini terbentuk sell, berarti kita sudah berani melakukan sell. Apa alasannya? Alasannya adalah pin bar-nya menunjukkan trennya seller, nggak ada tanda-tanda buyer. Ya, oke. Gimana Mbak Dewi? Paham nggak Mbak Dewi? Jadi doji. Devi. Ya, paham Pak. Gimana? Sedikit-sedikit. Oke, itu yang namanya pin bar. Jadi tren dari pola candle. Karena teman-teman ngajakin main pola candle kan, ngajakin kembali ke posisi candlestick. Nah, ini
Kalau ini merah, dari satu candle ini kan ada informasinya bahwa ada ekor di atas, body ditutup warna merah. Ya kan? Karena ini posisi trennya buyer, tren minornya, maka dia naik dulu ke atas, kemudian turun ke bawah sell. Ya. Setelah pin bar-nya menunjukkan sell, maka yang poin ketiga adalah sell. Oke, ya ini disebutnya pin bar ini, akumulasi dari candlestick yang terjadi minimal 2 candle. Nah ini, ya, nih, merah-merah, kemudian merah. Setelah dia merah, makanya saya tidak mengatakan, oh ini sell panjang seperti ini, nggak bisa, nggak akan bisa. Begitu ini profit, teman-teman, katakanlah sampai 100 pip. Ini kan 250 225 pip. Jadi 100 pip dapat. Oke, ya. Atau 50 pip dapatlah di pagi hari. Dapat ini. Setelah dapat, teman-teman jangan entry lagi. Kalau mau entry lagi, teman-teman lari ke time frame kecil. Lihat di time frame kecil. Nah, ini saya membaca dulu dari H1, cara membaca candlestick. Terus kemudian H1 close merah. Kita di sini masih berani melakukan entry sell lagi. Di sini. Loh, Pak, ini kan tutupnya warna hijau toh, Pak. Berarti floating toh, Pak. Bukan. Ini loh, profitnya itu di sini. Kalau saya scalping ya, jadi profitnya nggak panjang-panjang. Ini loh, ekornya ini loh. 177. Kan 100 pip lebih. Ya. Jadi sebelum dia naik warna hijau, dia berarti buyer dulu. Seller dulu turun ke bawah, kemudian baru tutup warna hijau. Ketika kita tutup warna hijau begini, kita sudah menahan nafas, berarti tidak berpikir seller. Karena ditutupnya di H1-nya ini adalah posisi buyer. Ya. Oke. Ya. Paham ya, Dev ya? Pak Endro nanya, Pak Endro. Oh ya, Mbak Yani. Ini kan candle hijau yang sebelum merah 2 ini kan dia tuh kuat, Pak, Marubozu. Iya. Kok tiba-tiba dia merah ya, Pak? Ya, begini nih. Kan tanpa ekor di atas itu nggak ada ekornya. Benar, Mbak Kok Yani. malah turun gitu, Pak? Benar. Saya tadi juga kejebak, Mbak Yani. Saya kejebak. Saya tidak melihat ini. Saya menggunakan handphone, saya nggak lihat laptop. Di sini tuh ada resisten ternyata. Sini, Pak. Ini resisten ini kuat. Ini ada candle kecepit juga di sini. Saya nggak melihat ini. Harusnya saya lepas daripada ini baru saya buy. 1928 ini baru saya buy. Tapi ternyata saya buru-buru karena ini Maribosu. Mbak Yani kena berapa lot? Enggak sih Pak, yang lalu-lalu aja saya ada yang kena begitu. Yang di sini nih Pak, saya kena yang di 24 Februari saya tuh hancur Pak di sini 20. Kan dia itu kan masih Marubozu juga nih Pak, yang 24 Februari nah Pak. Ini yang atas ini. Nah, iya. Pas saya dari sini ada hijaunya lagi, saya pikir akan ke atas, ternyata sampai ke bawah dan sampai habis ke bawah itu. Mbak Yani enggak? Saya averaging sama malah. Mbak, aku juga Mbak. Iya, aku habis di situ tuh. Averaging lagi. Dan itu kan sangat mengacaukan analisa kita tuh. Ya benar. Jadi gini ya, sekarang ini jadi bahan renungan. Ini begini, nanti ke teman-teman ketika live trading dengan saya, coba perhatikan cara saya main. Ya, bukan saya istilahnya pasti benar tidak. Nanti perhatikan cara saya main dan perhatikan cara memilih pasar. Ya. Saya kenapa di sini tadi saya ada kesalahan, saya mengakui saya memiliki kesalahan. Saya memang buy, ketika ini 1, 2, 3 buy, saya nggak ngelihat ini ada resisten. Karena saya pakai handphone. Ini nggak ada resisten. Ada resisten modal di atas. Saya buy di sini.
mana lotnya gede lagi. Begitu dia balik separuh gini M15 saya lihat nggak ada potensi untuk kembali, langsung saya average di tengah-tengah sini di support ini saya. Tapi resistennya masih lumayan jauh loh, Pak. Iya Mbak Yani. Tapi biasanya kalau kita main pendek melihat dari time frame kecil memang dapat Mbak Yani, kecil. Di sini. 100 pip mah dapat Mbak Yani. Cuman saya telat tak tunggu 5 menit baru terbentuk, baru saya mau entry, ternyata nggak kena Mbak. Spreadnya posisinya masih lambat, jadi spreadnya melebar, saya nggak kena. Akhirnya saya nunggu di bawah sini, saya langsung lari lihat M15, saya cari supportnya di M15. Nah, di sini saya nunggu di sini. Begitu dia nyentuh ini, saya baru nembak cepret untuk menyelesaikan yang ini, menyelesaikan buy yang saya, tapi nggak ketutup, tetap minus karena lotnya kegedean. Itu tadi saya kurang telitinya di situ. Oke, ini yang disebut pin bar ya. Nah, terus teman-teman harus tetap teliti. Ketika candle seperti yang disampaikan Mbak Yani ini candle yang sudah melebihi kapasitas ring. Ya, pagi-pagi atau siang kalau nggak salah, saya kontak-kontakan sama Mas Arifin waktu itu. Pak, ini IP Pak, saya bilang pin jangan entry pin. Ini sudah melebihi ring. Saya bilang. Kita nanti kecantol, kita nge-buy khawatir, nge-sell juga khawatir. Kali kalau mau nge-buy sama nge-sell, lihat time frame cilik aja, kecil aja. Itu. Karena ini kan terjadinya pagi-pagi ini, breakout-nya ini. Breakout pagi ini. Tapi untungnya di bawah ini saya sudah dapat banyak ketika ini breakout ini. Nah, dari sini ini breakout, ini lepas, kan ini ke bawah, langsung dia membreak ini, langsung saya masuk. Terus saya hajar terus ke atas. Memang saya dapat banyak ini kalau ini. Dan ini seluruh dunia itu mengalami gangguan di MT4-nya. Banyak yang mengalami gangguan. Bahkan ada yang punya Devi itu hilang, ada punya Om Erik juga hilang. Itu banyak kejadian di tanggal 24 itu. Ini memang pasar yang paling aneh. Tapi ini juga pernah terjadi di tahun 2019 ya. Waktu itu di bulan September. Kalau terjadi di bulan Februari. Ya. Jadi ini kalau kita bicara posisi sekarang kembali ke materi pin bar. Pin bar itu sama dengan kayak akumulasi. Ya. Jadi breakout-nya candle to candle itu terjadi di time frame H1. Itu sudah bisa kebaca. Misalnya ini sell atau ini sudah terbentuk buy. Saya kembali lagi ke materinya. Ini buy. Ini buy. Setelah kita buy, jangan sampai sekali-sekali teman-teman berpikir akan sell. Ya. Jangan sekali-sekali teman-teman berpikir sell. Di H1 close warna hijau berarti potensinya buyer. Kan begitu. Tapi di sini belum ada dukungan buyer sebelumnya. Ini baru buyer pertama menunjukkan eksistensinya. Oh, gua ada loh. Nah, setelah mengatakan saya ada, kemudian didukung oleh candle yang kedua ini. Baik lagi. Nah, ini saja kita belum berani melakukan buy. Karena apa alasan saya? Ini belum membreakout di atasnya ini. Jadi saya selalu menggabung-gabungkan dari pola candle, support resisten, trendline, saya pertimbangkan. Nah, ini kalau sampai di sini, misalnya sampai di sini, saya akan melakukan buy. Karena ini di sini tidak ada alat detektor yang kuat untuk melakukan buy, ya kan? Buy-nya kan harusnya di sini banyak penolakannya. Ini ternyata sudah berobos ke bawah. Support resistennya pagi, itu kan posisinya di sini. Ini sama ini. Ya. Jadi saya menunggu di tempat-tempat yang pasti. Ini sell, ya kan. Kemudian buy muncul seperti ini. Sudah, saya menghela nafas. Ya kan? Kalaupun saya berani nge-buy di sini, ya saya nge-buy di sini misalnya, saya buy. Pasti saya SL-nya di sini pendek sekali. Itu SL yang paling jauh nih saya.
SL yang paling ideal karena map saya H1. Ini SL-nya di sini saya. Ini SL. Saya gunakan di sini. Itu. Ya. Jadi perangkatnya untuk bermain pola candle itu banyak. Seperti yang saya sampaikan tadi. Satu, ada pola candle itu sendiri, bar up, shadow, body candle, power candle, akumulasi candle, dan kemudian yang terakhir itu adalah gap. Pertanyaan tadi di awal Mas Arifin, apakah gap itu pasti selalu menutup gapnya? Ya, tapi kapannya ini yang tidak tahu. Ya, kapannya ini yang tidak tahu. Maka ini sifatnya disebut indikator atau indikasi sebelum kita melakukan entry, bukan berarti pasti ya. Gitu. Ya. Jadi candle ini hanyalah indikasi untuk bermain membaca arah market. Nah, sekarang pertanyaannya sama si Devi, kalau melihat time frame H1 yang ini, Mbak Devi, H1 ini trennya apa, Mbak Devi? Halo? Trennya buy, Pak. Bagus. Alasannya apa, Mbak Devi? Kok bisa mengatakan buy? Bisa dilogikakan nggak kira-kira? Oh, buy itu dilogikakan. Misalnya Mbak Devi ngomong buy, kan? Sedangkan di sini trennya masih kuat sell. Akumulasi candle, Pak. Ya nggak sih? Ya, dari apa? Akumulasi candle. Akumulasi candle. Oh. Ya, benar. Alasannya dari akumulasi candle itu tepat sekali. Tapi cara melogikakan yang sederhana. Ini kan awalnya berwarna hijau. Oke, ya. Kita ubah warna hijau. Berarti buyer ya Mbak Devi ya. Hijau. Terus ini diturunkan, kemudian ada warna merah sampai di sini posisinya. Alasannya hijau ditambah merah ketemunya apa nih Mbak Devi? Kalau seperti ini, gambar seperti ini, kalau dijadikan gambar pola candle jadinya apa? Atau Mbak siapa? Acan. Jadi hijau, Pak. Tetap hijau lebih banyak. Ya, hijau lebih banyak. Tapi ada apanya? Ya benar, hijau lebih banyak. Karena Devi sudah jawab bahwa tadi trennya buy. Nah, apa? Bentuknya apa yang terjadi candlenya? Kayak apa? Candlenya hijau ke bawah. Nah, hijau ke bawah, ekor ada di atas. Ya, benar sekali. Nah, itu cara melogikakan trading dengan akumulasi candle. Itu. Nah, ketika seperti ini, kita belum bicara baca peluang entry-nya belum. Ini baru melogikakan saja. Melogikakan, oh ini trennya buy. Buy dasarnya apa? Di time frame H1 adalah buy mendominasi. Kalau buy hijau ini memakan warna merah. Begini. Berarti ini merahnya jadi ekor di atas, bodinya candle warna hijau. Merahnya kan berarti ini hilang. Jadi hijau di sini. Kan begitu. Nah, jadi warna hijau. Kan begini kan? Ya enggak, Jan? Iya, Pak. Nah, berarti sudah mulai tahu arah market. Ya. Sekarang pertanyaannya, sekarang setelah tahu arah market, kita melihat yang namanya body candle dari price action yang terjadi. Misal ini ditutup warna hijau.
Harusnya logikanya ini kan sell, Pak. Harusnya kan sell karena ini trennya sell kan gitu. Tidak, perhatikan close candle H1. Dia hijau duluan, pasti hijau kan? Iya, Pak. Ya, ini diingat-ingat. Ini parameter-parameter ilmiah yang bisa kita buktikan. Gitu. Nah, tetapi untuk memperkuat akan mau entry sell, kembalilah pandangan kita ke time frame kecil. Misalnya M5 boleh, M1 boleh, hanya sebagai pandangan terkecil. Misalnya ini buy-nya di sini. Ya. Ini hijau, kita coret begini. Kita lihat time frame M1. Benar ini. Berarti tugas saya ketika ada warna merah ke bawah, ya, berarti apa yang kita lakukan? Buy dong, Jan. Iya. Nah, berarti sudah mulai paham. Itu cara melogikakan. Paham. Jadi mah suka kadang-kadang masih suka salah. Nah, makanya kalau kamu baca yang tenang, jangan buru-buru entry. Entry itu nomor kesekian, nomor istilahnya cuma 20%. Jadi teman-teman nggak usah buru-buru entry. Jadi kita melihat posisi di pembacaan candle ini. Jadi kalau candle ini ditanya belum close begini, kita nggak akan bisa baca arah candlenya kemana. Ini belum bisa dibaca. Nah, kalau kita mau membaca jangka pendeknya, ya kita lari ke time frame kecil. Ini kan 47 menit misalnya, ya kan? Berarti kan sudah berjalan 13 menit dong. Benar nggak, Jen? Iya. Nah, oke. Jalan 13 menit. Sedangkan posisi 13 menit ini kalau kamu entry posisinya boleh entry atau tidak, Jen, kalau posisi seperti ini? Tunggu close M15, Pak. Oke, benar. Close M15. Oke ya. Tapi kalau close-nya masih di tengah seperti ini hijau, kira-kira Om Erik berani melakukan entry atau tidak? Atau tiarap dulu? Nggak berani, Pak. Nggak berani, Pak. Galau. Ya, okay. Candle galau. Oke. Kalau Mas Arifin, Mas Arifin? Saya M15-nya seperti itu, saya cenderung menunggu dulu, Pak. Nanti seperti apa? Ya, benar. Saya berani sell itu. Nah, itu kalau sell, dia sell-nya Mas Hamdani harusnya yang ideal di sini. Misalnya. Ya. Sell-nya di sini. Tapi kalau sell sekarang nekat ini. Kan gitu kan? Karena, saya akan pemberani, Pak. Nah, iya. Ini sering dapat Om Hamdani itu. Ya. Soalnya sering dapat. Apa itu Om jurusnya, Om? Jurusnya bonek dia. Jurus Titan. Nah, Bonek. Kalau Mbak Yani, kalau melihat candle seperti ini di tengah-tengah ini, kira-kira apa yang harus dilakukan Mbak Yani? Saya nunggu, Pak. Menunggu, benar. Kalau saya sama. Nanti makanya, ketika nanti live trading dengan saya, nanti kita uji akurasinya. Jadi saya kalau posisi seperti ini, saya nggak mau entry. Ini yang pertama. Saya harus nunggu breakout dari ini. Ini. Dia breakout di atas, saya baru buy. Breakout ke bawah ini, saya baru sell. Tapi sell-nya pun saya nggak berani panjang, karena di sini ada support lagi. Wah, ribet, Pak, memang. Memang ribet, tapi pasti. Kalau ini tidak breakout, kamu buy atau sell. Ya benar Mas Hamdani, dia melakukan sell karena trennya mininya kuat sell. Loh, kalau nggak percaya, saya sell nih. Dapat tuh. Iya, dapat, tapi dia nggak berani nahan panjang. Karena tidak ada kepastian. Tetap dia koreksi dulu ke atas buy, baru sell-nya Mas Hamdani di sini. Kalau mau main pendek. Bisa dilakukan main pendek, tapi berbahaya, apalagi jamnya Amerika. Dia ketika naik di sini, ini baru sell, ini yang paling ideal. Pendek. Cut loss-nya ada di sini. Nah, ini SL-nya. Ini boleh. Tapi kalau posisi seperti ini sell, ini rawan, dia naik dulu ke atas. Paling Om Dani lot kecil, kemudian averaging dia. Pakai jaring laba-laba dia ilmunya. Karena kalau bentuk pola candle seperti ini ditutup warna hijau, pasti hijau dulu ke atas. Betul. Kan gitu. Ya, kalau saya menyarankan ini breakout dari ini.
Kok lama? Lah nanti kita buktikan ketika nanti live trading bareng-bareng dengan saya, kita buktikan. Pernah salah nggak apa yang saya sarankan? Nah, kadang-kadang teman-teman itu dengan saya belajar, tetapi teman-teman belum bisa mengalahkan egoisme. Egoisme yang teman-teman miliki yang selama ini punya ilmu hanya dengan parameter profit, kemudian dinyatakan itu benar. Sebetulnya parameternya itu bukan profit, parameternya adalah sekuritas, keamanannya. Kalau kita turun ke bawah, sell, belum berhenti terus kita ikut sell, itu pun masih saya salahkan walaupun kamu profit. Tetapi candle M15 berhenti, kemudian kita lihat pola candlenya, kok body candlenya lebih besar daripada ekor atau bahkan tidak ada ekornya, dan di bawah tidak ada dukungan support, maka saya akan melakukan sell. Tapi kalau di bawahnya mendekati ini, ada support seperti ini, saya nggak akan berani sell. Berarti saya harus mundur lagi. Mundur lagi, ketika di M15 berjalan, kemudian dia ada koreksi di M5, maka saya baru masuk sell. Itu yang benar. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan dulu nggak? Jadi konsep dasar trading itu tidak ada kewajiban teman-teman harus entry tiap candle tertentu. Itu nggak ada. Yang ada adalah membaca, wajib membaca sebelum kita menjawab sebuah pertanyaan. Misalnya ini saya tahu ini bakal sell. Kalau saya di sini saya sell, berani ya, tapi ini tidak akurat. Bisa-bisa tiba-tiba dia nge-flash ke atas, zret, karena posisi ingat mayornya masih buyer, minornya seller. Ya kan? Ingat bentuk pola tren. Up, down, up. Ya, kalau ini membreakout ke sini, sudah nggak ada obatnya. Tapi yang paling aman, ketika dia membreakout ini, baru kita buy, membreakout ke bawah, ini, baru kita posisi berani melakukan sell. Sell kuatnya itu berada di sini, setelah dia membreakout ini, posisinya. Ini baru kita sell. Sell-nya apa? Nyari koreksi. Begitu dia koreksi, saya sell. Koreksi sell. Koreksi sell. Saya hajar terus. Kalau posisinya dia turun ke bawah. Ya. Kita belajar dari logika trading ya. Jadi saya mengembangkan ini benar sell. Tetapi saya tidak berani sell karena dia tidak keluar dari area berbahaya ini. Karena trennya tidak terbentuk. Ya, kenapa saya komitmen? Saya komitmennya adalah time frame H1. Ingat tren, buy, up, down, up. Apakah malam ini pasti up? Ini baru perencanaannya, pasti up. Karena ini sudah ada pembuktian bahwa di sini terjadi 2 kali buyer. Gitu. Ini pasti up. Nah nanti kalau dari sisi tren kan kerjanya buy, up, down, up. Kita perhatikan di time frame lainnya. Ini misalnya ini down, ya, kemudian up, down, up, down. Alasannya apa down? Dominasinya ini adalah down trend. Ya, ini ditambah ini trennya seller cukup kuat karena belum ada satupun yang menembus daripada ini. Artinya di atasnya masih merah, ekornya berada di bawah, jadi bodinya masih bodi warna merah. Kalau kita lihat dari 3 hari time frame ini. Jadi melihat akumulasi candle atau melihat akumulasi multi time frame itu kita bisa menjumlah-jumlahkan.
Ya, oke. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak, Mbak Yani? Belum, Pak. Belum ya. Mbak Devi. Acen, ada pertanyaan nggak? Ya, nanti aku mau nanya yang gap, Pak, tapi nanti. Oke, ya nggak apa-apa, satu-satu. Gap kita belum menerangkan gap. Ya, ntar ini masih akumulasi, tren, akumulasi, atau bar up, bar down, atau pin bar. Ya. Jadi, pin bar sendiri, itu bentuknya teman-teman macam-macam, harus benar-benar memahami karakteristiknya dari candle. Ya, contohnya seperti ini. Nah, kita kembali ke sini dulu sebentar. Ini posisi saya asumsikan posisi time frame H1. Saya membahas H1 dulu ya, sebagai map. Kalau posisi seperti ini, ya ini posisi H1. Trend buy, terus kemudian buy, terus kemudian dia warna merah seperti itu. Tapi ini warnanya merah. Ini posisi seller. Ini posisi seller. Ini buyer ya, trennya buy. Terus ini gambarnya apa, Chan? Kira-kira, Chan? Itu apa ya? Kalau berarti terbentuk di H4 ini. Ini kan 4 jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Kalau gambar seperti ini bentuknya H4 apa? Hijau. Oke, hijau ya. Hijau. Terus ada ekornya di atas nggak, Chan? Enggak. Ada dong. Ini kan ada merah. Ini kan ada merah. Ya, ekornya dikit aja. Ya, pokoknya ada ekor lah ya.